Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil musyawarati fi jami'il umur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi a'tahu Allahul Qur'ana liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, di Economist Intelligence Unit, Divisi Penelitian dan Analisis Economist Group yang berpusat di London, Inggris menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Hal ini diperkuat hadirin dengan data yang dirilis oleh Bappenas tentang capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 sebesar 80,41 poin. Namun sayang hadirin, kualitas implementasi demokrasi di Indonesia masih terhitung sebagai negara dengan flow demokrasi atau demokrasi cacat. Hadirin, tidak dapat kita pungkiri, esensi demokrasi tidak seutuhnya kita rasakan. Demokrasi sering dijadikan kemasan untuk memanipulasi dan kepentingan pribadi. Bukankah kita semua menyaksikan hadirin? Praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme tak kunjung berhenti. Money politik terus dilakukan para elit negeri. Kasus-kasus hukum berani dijual beli. Korupsi dilakukan demi memperkaya diri, sedangkan rakyat hanya dibayar dengan janji tak pasti. Kue-kue kekuasaan dibagikan berdasarkan jasa. Siapa yang beruang, dia yang bertahta. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Siapa yang kuat, dia yang menjabat. Lantas, bagaimana tanggapan kita hadirin? Sebab jika hal ini terus dibiarkan, maka tatanan demokrasi akan luluh lantah dan kehidupan bernegara pun tak menentu arah. Prihatin dengan kondisi seperti ini, hadirlah kami bertiga akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi Perspektif Al-Quran, dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi فاعف عنهم واستغفر لهم
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk musyawarah dalam segala aspek kehidupan. Ayat tersebut diawali dengan kalimat fi'il amr, wasyawirhum fil amri. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya asal suatu perintah adalah wajib. Hal ini sejalan dengan A'id Al-Qarni dalam tafsir Al-Muyassar. Beliau menjelaskan wasyawirhum fil umur allati tahtaju ila musyawarah, yakni bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara yang harus dimusyawarahkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan prinsip musyawarah di Indonesia? Alhamdulillah hadirin, musyawarah menjadi salah satu bagian dasar dalam berdemokrasi di Indonesia. Sebagaimana termaktub pada Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bangga hadirin dengan perwujudan demokrasi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Seperti terselenggaranya pemilihan umum, terlaksananya musyawarah mufakat, berdirinya lembaga-lembaga negara, dan adanya kebebasan berpendapat. Betul hadirin? Namun sayang hadirin, yang menjadi ironis dan memprihatinkan, menurut pengamat politik Pius Sugeng Prasetyo, di pemilu 2024 yang lalu, nilai demokrasi mengalami degradasi. Hal ini dibuktikan
dengan munculnya 205 kasus pelanggaran terberat di antara semua pelanggaran pemilu. 57 kasus pelanggaran hukum, 50 kasus pelanggaran administrasi, dan 10 kasus pelanggaran pidana. Hal ini hadirin merupakan pukulan telak untuk kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pantas jika Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubari memberikan peringatan tegas dalam kitabnya Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Beliau mengatakan, laula adlul umara la'akalan nasu ba'duhum ba'da. jikalau tidak ada keadilan dari para pemimpin, niscaya manusia akan saling menerkam laksana serigala memangsa domba. Itulah sebabnya hadirin, untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dibutuhkan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak mengkotak-kotak warga, pemimpin yang menghargai perbedaan, menerima kritikan, bahkan menjadikan semua elemen bangsa satu kesatuan. Pasti bisa kita bangun demokrasi. Pemimpin, wujudkan demokrasi. Pemimpin, kunci suksesnya negeri. Bukan hanya pandai janji, tapi rakyat juga membutuhkan aksi. Agar lebih jelas lagi, bagaimana pemimpin adil sebagai motor penggerak berjalannya sistem demokrasi, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 26 sebagai berikut. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Lahum adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Sadaqallahul azim. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah nan maha agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Waziz menjelaskan ayat tersebut merupakan gambaran Allah kepada Daud tentang etika demokrasi yang harus diajarkan kepada manusia, yaitu pertama, fahkum bainan nasi bil haqq, jalankan hukum di antara manusia dengan adil. Kedua, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, dalam menjalankan hukum jangan menuruti hawa nafsu atau ambisi duniawi. Inilah pondasi demokrasi yang diajarkan oleh Islam. Inilah akhlak kepemimpinan yang ditampilkan oleh baginda Rasul. Dan ini pula hadirin yang harus menjadi karakter setiap pemimpin di Indonesia, agar terwujudnya hukum yang berwibawa, Indonesia berjaya, dan kehidupan berdemokrasi yang semakin terasa nyata. Betul hadirin? Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia yang mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Tetapi sebagai bangsa yang tangguh, kita terus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Prinsip dasarnya telah terdapat dalam Al-Quran, yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai perbedaan, serta lahirnya pemimpin yang mampu menegakkan keadilan. Dewan Hakim yang mulia, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Dulu bersama, sekarang lupa. Hati yang kosong teruslah mengaji. Kita wujudkan Indonesia jaya dengan berjuang membangun demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.